Ada teman saya, Sunni, bertemu dengan seorang Syiah di Jakarta. Dia cerita, tapi saya tidak ketemu waktu itu. Dia bilang, saya ketemu sama satu orang Syiah, teman saya. Saya tanya, bagaimana keadaan antum? Baik, alhamdulillah. Bagaimana istri? Baik. Istri anda baik ya? Baik. Soleh, solehah, patuh. Bagaimana mertuanya? Oh, mertua saya sehat, semuanya baik-baik. Berarti kamu lebih hebat daripada Nabi ya? Loh kok bisa? Loh iya, kan bagi kamu mertuanya Nabi itu orang kafir. Dan mertua kamu orangnya hebat, baik. Istri kamu soleh, tapi kamu mengkafirkan dan melaknat serta menuduh berzina istrinya Nabi Muhammad SAW. Berarti kau lebih hebat dari Nabi dong. Diam dia, tiba-tiba nggak bisa ngomong. Pemahaman yang tidak masuk di akal sudah. Anehnya ada umat Islam yang terpengaruh, kafirkan sahabat. Lalu simbolnya cinta ahlul bait. Demi Allah teman-teman sekalian, mereka tidak cinta ahlul bait. Dusta. Yang mencintai ahlul bait adalah ahli sunnah yang sebenarnya. Kita mengatakan Ali radhiyallahu anhu. Adakah ahli sunnah yang mengatakan Ali bukan sahabat? Adakah pernah ahli sunnah berani mengatakan Ali itu kafir atau salah? Gak pernah. 4 jam tabligh akbar kita kemarin semuanya kelebihannya Ali radhiyallahu anhu. Bagaimana pujian sahabat terhadap beliau, dan kita selalu memuji beliau, dan kita yakin Khalifah Rashid yang keempat dari masa keemasan Islam di awal, yaitu Khulafaur Rashidin, yang kata Nabi SAW berpegang pada sunnahku dan sunnah Khulafaur Rashidin setelahku. Fatimah Al-Batul radhiyallahu anha, kita selalu memuji, mengatakan radhiyallahu anha. Hasan dan Husain, kita mengakui sabda Nabi SAW, Sayyidu Syabab Ahli Jannah, pimpinan anak mudanya surga. Itu pernyataan ahli sunnah. Husain terbunuh di Karbala, kita mengatakan Husain mati syahid, yang membunuhnya zalim. Gak ada ahli sunnah mengatakan Husain kafir misalnya, kita membenci. Ini kan sekarang dibuat kesannya di tengah-tengah umat oleh orang-orang Yahudi yang membuat pemahaman ini. Kesannya kita ini membenci Ali, membenci Ahlul Bait, membenci Hasan Husain. Dari mana ini? Tidak ada pemahaman yang bentrok antara ahli sunnah dengan Syiah yang sekarang mereka angkat simbolnya. Nggak ada, gitu kan? Kitab Ahlul Bait kita hormatin. Bahkan mereka hanya membatasi Ahlul Bait hanya kepada Ali, Hasan, Husain dan Fatimah. Sementara ahli sunnah lebih global. Istri-istri Nabi juga masuk dalam keluarga Nabi SAW. Terbukti kita tahu dalam riwayat Bukhari. Tentu orang Syiah tidak yakin riwayat ini, dan kita tidak peduli dengan itu. Kita punya sanad yang jelas dalam riwayat Bukhari. Salah satu salawat yang kita dianjurkan baca sebelum salam, selain Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan seterusnya, ada juga Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim. Ya Allah, berikanlah salam untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan istri-istrinya serta juga keturunannya. Ini salah satu salawat yang kita yakini kebenarannya. Ada istri masuk di sini, gitu kan? Antum sekarang bahasa Indonesia deh, secara akal sehat. Kalau lagi buat kartu keluarga, istri masuk dalam keluarga nggak? Orang Syiah kalau ditanya itu dia bingung jawab tuh. Istri antum masuk dalam keluarga nggak? Masuk. Bahkan setelah nama kepala keluarga si laki-laki langsung istrinya bagian daripada keluarga itu. Jelas, gitu kan? Kalau kita mengatakan masuk dalam keluarga, bagaimana caranya tidak? Secara akal sehat saja itu sudah jelas. Ada statement bahkan yang hampir mereka sepakati, mereka mengatakan Nabi Muhammad, kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, Allahu a'lam mereka. Mereka mengatakan statement bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga tapi kemaluannya di neraka. Statement itu dilempar. Alasannya karena menikah dengan Aisyah. Siapa kamu itu? Di zaman Nabi SAW turun firman Allah kekal dalam Al-Quran. Surah An-Nur ayat 2 dan ayat 23. Pada saat Aisyah difitnah oleh pimpinan munafikin, Abdullah bin Abi Salul. Kemudian dia mengatakan bahwasanya Aisyah berzina dengan Safwan. Turun surah An-Nur menyuruh Nabi SAW mencambuk mereka karena mengatakan Aisyah berzina. Ada beberapa sahabat yang dicambuk termasuk pimpinan munafikin itu. Sekarang mereka ulangi lagi perkataan itu. Kata Imam Az-Zahabi dan ulama-ulama Sunni yang lainnya mengatakan siapapun yang mengatakan Aisyah berzina mengikuti konsep awalnya sebelum turun surah An-Nur, maka hukumnya berlaku surah An-Nur pada mereka. Ikut-ikutan tetap dicambuk 80 jerah, gitu kan? Kalau mengkafirkan sahabat berarti dia yang kafir, karena kata Nabi SAW, tidak ada seseorang pun yang mengatakan kepada saudaranya muslim kafir kecuali akan kembali ke salah satunya. Kira-kira kalau ketemu Abu Bakar dengan satu orang dari orang Syiah ini, siapa yang kita mau katakan kafir? Bagaimana bisa mau dikatakan sahabat Nabi kafir? Hidup melihat Nabi dengan mata kepala saja SAW sudah sebuah fadilah. Definisi sahabat harus lihat Nabi dengan mata kepala, harus beriman pada beliau pada saat itu dan meninggal dalam keyakinan itu, baru dikatakan sahabat. Judul full kajian di YouTube.